Novel menikah saat SMA part 75. Bunga menatap luar jendela dengan mata yang agak sedikit perih karena menangis tadi. Bunga berusaha untuk tidak menangis. Lagian dengan Bunga menangis tidak akan merubah suasana. Tidak bakal merubah bahwa Boy tadi duduk bersebelahan dengan Cindy. Semuanya hanya sia-sia. Yang ada air mata Bunga terbuang dengan percuma. Lirih Boy fokus pada jalan raya yang ada di hadapannya. Iya, mereka tengah berada di dalam mobil. Lebih tepatnya mereka akan menuju ke apartemen. Kan udah gua bilang, kalau Cindy tadi datang ke meja kami. Terus dia bilang kalau dia sakit. Malahan dia nunjukin surat keterangan dokter dari rumah sakit yang ada di luar negeri. Terang Boy, mengulang-ulang kalimat ini agar Bunga tidak mendiaminya lagi. Bunga menoleh sekilas ke arah Boy, lalu kembali menatap jalan melalui jendela mobilnya. Kemudian Bunga berdehem lirih. Kamu yakin dia nggak bohong kayak dulu lagi? Tanya Bunga tanpa melihat lawan bicaranya. Tadi surat itu gue suruh Bisma sama Icok buat fotoin secara diam-diam. Terus gue suruh mereka kirim ke Mami. Kata Mami memang ada dokter itu di Singapura. Bahkan itu emang tanda tangan dari dokter itu. Mami sendiri yang screenshot chatnya dengan dokter yang tanganin dia. Tuh, lihatlah chat gue sama Bisma. Ada screenshotan chat Mami dengan dokter itu yang dikirim Bisma. Tadi Bisma yang ngechat Mami, soalnya foto surat itu pakai HP-nya dia. Jelas Boy detail-detailnya. Terus kamu yang dekat-dekat sama dia kenapa? Tanya Bunga langsung ketika pertanyaan yang berbeda muncul begitu saja dalam ingatannya. Tadi dia ngambil HP gua buat nambah nomornya. Iya, gue gak mau dong. Ya udah, gue ambil paksa tuh HP. Kok bisa sama dia? Tanya Bunga dengan nada penuh penyelidik. HP gue tergeletak gitu aja di atas meja. Terus diambilnya. Dan kejadian itu setelah dia nunjukin surat rumah sakit itu. Bunga menghela napasnya sejenak, lalu melihat ke arah Boy. Bunga memasang wajah yang sulit untuk diprediksi. Kalau dia nyakitin kamu dan berusaha merusakin hubungan kita kayak mana? Tanya Bunga serius. Gue bakal tinggalin dia. Toh orang yang seharusnya gue pertahanin itu loh, bukan dia. Bunga menelan salivanya pelan. Tak kenapa perkataan yang Boy utarakan barusan sulit diterima sama hatinya Bunga. Entah kenapa sulit banget hati Bunga untuk mengiyakan atau mengaminkan kalimat itu. Malahan yang ada di hati Bunga kini, bagaimana cara dia untuk meyakinkan hatinya akan kalimat itu. Lo gak percaya sama gua? Tanya kali ini Boy yang memberi pertanyaan. Karena setelah Boy menyatakan pernyataan itu, Bunga diam, tak mengeluarkan satu kata pun. Bunga tersenyum kecil. Aku percaya kok. Skip. Akhir-akhir ini, Boy lebih sering bersama dengan ponselnya. Lebih tepatnya selalu memainkan ponselnya, sekalipun ia sedang bersama Bunga di apartemen. Bahkan saat Bunga berbicara, Boy juga masih fokus pada layar ponselnya. Biasanya Boy tidak pernah melakukan itu. Maksudnya kalau Bunga berbicara, pasti bakal ia dengar dengan seksama. Boy, tegur Bu Yanti, guru kimia khusus kelas 12. Iya, Bu, jawab Boy dengan tatapan pada layar ponselnya. Bunga makin kaget dibuatnya. Udah kelewatan parah nih. Emangnya dia lagi ngapain sih? Batin Bunga, yang dari dulu tidak pernah kepo akan apa yang Boy lakukan di ponselnya. Jika saya lagi berbicara, tolong lihat wajah saya, tegus Bu Yanti. Boy menghela napasnya lalu menatap wajah Bu Yanti. Udah kan, Bu? Tanya Boy. Hal ini membuat Bu Yanti makin naik pitam. Berani sekali Boy melawan salah satu guru paling galak di sekolah ini. Dan juga guru yang pernah membuat ia dan Bunga melakukan hormat pada bendera. Keluar kamu, teriak Bu Yanti dengan nada tinggi seraya menunjuk ke arah pintu kelas, menyuruh Boy untuk keluar kelas. Baik, Bu, ucap Boy tanpa merasa bersalah. Bunga mengernyit. Boy kenapa ya? Kena hukum malah selai. Biasanya enggak kayak gini, Bunga membatin. Bu, lirih Bunga. Apa? Kamu mau ikut dia? Keluar aja. Ketus Bu Yanti yang tidak mau mendengar penuturan Bunga. Gak ada tapi-tapian. Keluar kamu, suruh Bu Yanti seraya menunjuk ke arah pintu luar. Bunga pasrah. Ia menyusul Boy yang telah berhasil meninggalkan kelas. Dengan langkah gontai dan merasa bersalah, Bunga meninggalkan kelas.
Bunga berjalan hingga sampai di luar tempat Boy berada, tempat di mana Boy masih memainkan gadgetnya. Bunga duduk di sebelah Boy. Ia tidak mengeluarkan sepatah dua patah kata pun. Bunga sengaja melakukannya biar Boy yang menyapanya terlebih dahulu. Tapi hasilnya Boy tidak kunjung berbicara pada orang yang sudah berada di sebelahnya pada Bunga. Boy, dari Bunga yang tidak nyaman dengan kondisi saling diam. Boy berdehem. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini main HP mulu. Jangankan Bu Yanti, aku bicara pun kamu gak lihat. Bunga mengeluarkan unek-uneknya. Pengen main HP aja. Jawab Boy dengan tatapan masih fokus pada layar ponselnya. Bunga menghela napasnya pelan. Lalu ia membuat ancang-ancang untuk mengambil ponsel Boy secara paksa. Dan hap, akhirnya ponsel Boy berhasil Bunga ambil. Bunga tidak mengubrisnya, ia malah beralih ke layar ponsel Boy. Lalu di sana tertera sandi pada layar utama ponsel Boy. Bunga memasukkan sandi, tanggal dan bulan lahir dirinya. Tapi passwordnya salah. Bunga, sabar ya, titah Bunga tanpa menoleh pada lawan bicaranya. Bunga tidak mau tinggal diam. Dia kembali mengotak-atik angka yang ada di layar utama ponsel Boy. Bunga memasukkan tanggal dan bulan ulang tahun Boy. Lagi-lagi sandinya salah. Bunga menghela napasnya kasar, lalu memasukkan sandi yang tiba-tiba terlintas begitu saja di benaknya. Tanggal dan bulan pernikahannya. Alhasil masih sama. Layar ponselnya tidak bisa dibuka, alias sandinya salah. Ini sandinya apa sih? Tanya Bunga kesal pada Boy. Kepo, ketus Boy. Bunga menatap Boy tidak percaya. Tumben sekali dia berkata ketus seperti itu. Apalagi dia mengatakan satu kata yang memiliki beribu arti. Kepo. Kata yang memang pantas untuk diberikan cemburu akan suaminya, jika suaminya tidak suka bila urusannya dicampurin oleh sang istri. Bunga meletakkan ponsel Boy kuat di depan dadanya. Nih, kesal Bunga lalu berdiri dari duduknya. Aku mau ke perpus, dari Bunga sebelum ia pergi dari hadapan Boy. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa Boy gak manggil gue sih? Bilang gue mau ikut. Atau enggak, kenapa lo tinggal gue sendiri? Bilang apa kayak yang membuat gue berhenti? Batin Bunga seraya menghentikan langkahnya, tepat di langkah yang kelima. Kemudian Bunga menoleh ke arah belakang, ke arah Boy berada. Bunga menatap Boy kesal, kemudian melanjutkan langkahnya menuju perpus dengan kaki yang dihentak-hentak.